Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu untuk membahas isu-isu terkini Indonesia. Teman-teman, eh, dalam beberapa hari terakhir kita dihadapkan pada informasi yang apa menggelisahkan ya, termasuk juga merisaukan bahkan memilukan. Di satu sisi kita diinformasikan di dunia maya, di platform media sosial, di berita-berita online, fenomena adanya Liga Korupsi Indonesia, jor-joran korupsi terjadi di sejumlah BUMN ya di Indonesia. Yang paling terkini adalah kasus korupsi Pertamina ya, yang angkanya juga menempatkan kasus ini menjadi apa eh, nomor satu di Liga Korupsi Indonesia ya, dengan jumlah besarnya korupsi sebesar 968,5 triliun ya selama 5 tahun. Jadi sejak 2018 sampai 2020 ya, sampai sampai yang terkini 2024 atau 2025 ya. Ya, di sisi lain kita mendapatkan informasi tentang adanya pengangguran PHK. Yang terbaru adalah PHK dari karyawan Sritek, jumlahnya sampai 10 ribuan orang. Ada juga PT Sanken, ada PT Yamaha. Belum lagi kita mendapatkan informasi juga bahwa akibat efisiensi anggaran, pemotongan, penghematan anggaran APBN 2025 yang besarnya 300 triliun itu juga telah berimplikasi pengangguran bagi pegawai-pegawai honorer di kementerian, di pemerintah daerah ya. Walaupun pemerintah ya mengatakan bahwa pemotongan itu tidak bisa berimplikasi kepada PHK karena yang dipotong itu adalah alokasi anggaran yang tidak berimplikasi kepada gaji pegawai dan honor pegawai, tetapi kenyataannya akan berimplikasi pada pengangguran. Mengapa? Seperti yang pernah saya jelaskan, salah satu item yang dipangkas itu adalah biaya operasional. Biaya operasional yang ada di instansi pemerintah, ya, itu item di dalamnya itu ada misalnya untuk eh, security, satpam, ya, itu item dari biaya operasional. Misalnya biaya operasional juga item cleaning service, penjaga kantor, ya. Nah, ketika biaya operasional ini dipangkas, tentunya cleaning service-nya juga tidak bisa lagi digunakan, tidak bisa lagi dibayar, sehingga harus di ya dirumahkan. Satpamnya juga tidak bisa lagi dibayar karena item untuk pembayaran saham itu masuk pada biaya operasional, sehingga satpam security juga harus dirumahkan. Begitu juga apa penjaga-penjaga kantor harus dirumahkan karena itu bagian dari biaya operasional. Nah, itu pengangguran di institusi pemerintah. Dampak pemangkasan juga bisa berimplikasi pengangguran di swasta. Biaya operasional, sorry, maaf, anggaran perjalanan dinas yang dipangkas itu menyebabkan apa hotel-hotel menjadi berkurang karena hotel-hotel itulah yang menjadi tempat rapat-rapat perjalanan dinas ya.
disewa untuk kemudian disewa kamar-kamarnya oleh eh, para ASN yang melakukan rapat, yang melakukan koordinasi. Akibatnya ya mereka berkurang penerimaan hotel tersebut. Dampak lanjutannya karena penerimaannya berkurang, ya mereka harus mem-PHK sebagian pekerjanya, ya. Nah, itu contoh bagaimana eh, pengangguran yang apa disebabkan oleh dampak dari pemangkasan anggaran oleh pemerintah. Nah, teman-teman, dua gambar ini sebenarnya secara secara konseptual dia merupakan hubungan sebab akibat, ya, bisa menjadi hubungan sebab akibat. Bahkan secara teori ekonomi, ya, sosial ekonomi, korupsi itu bisa menyebabkan pengangguran, ya. Bagaimana prosesnya? Nah, kita lihat prosesnya, ya. Eh, Bagaimana korupsi itu menyebabkan pengangguran, ya. Yang pertama, korupsi itu menyebabkan apa yang dinamakan misalokasi resources, ya. Korupsi menyebabkan misalokasi atau kita menjadi salah menggunakan alokasi sumber daya. Saya ambil contoh bentuk dari apa eh, pengalihan sumber daya atau misalokasi sumber daya dari kegiatan-kegiatan produktif, ya. Kemudian eh, karena salah alokasi menyebabkan eh, menjadi menimbulkan pengangguran. Contoh, anggaran yang digunakan APBN yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Ketika anggaran itu dikorupsi, implikasinya infrastrukturnya menjadi pertama infrastrukturnya itu menjadi kualitasnya menjadi jelek, ya, menjadi buruk, tidak berfungsi dengan semestinya, ya. Dan itu menjadi biaya lanjutan bagi negara untuk mendanainya. Atau infrastrukturnya mangkrak padahal telah menggunakan alokasi anggaran yang besar. Padahal menggunakan alokasi anggaran yang besar itu telah menyebabkan untuk membangun infrastruktur itu pemerintah berhutang, ya. Nah, hutang ini kan harus dibayar, ya. Hutang yang harus dibayar itu kemudian berimplikasi pemerintah kemudian harus melakukan pemangkasan anggaran-anggaran yang dianggap oleh pemerintah tidak penting. Jadi eh, periode yang lalu, periode pemerintahan yang lalu, pembangunan-pembangunan infrastruktur yang mega, ya, yang wah, ya, yang apa, mega, yang raksasa, beragam macam, itu kan berimplikasi kita harus menggunakan hutang. Nah, sekarang konsekuensinya eh, hutang itu apa harus dibayar dan pembayarannya itu adalah dengan memangkas anggaran belanja negara saat ini. Dan itu telah berimplikasi pada pengangguran sebagaimana yang telah saya jelaskan. Nah, korupsi memperparah kondisi itu. Korupsi memperparah menyebabkan eh, defisit anggaran kita itu menjadi semakin besar karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan pembangunan infrastruktur misalnya kemudian diambil oleh apa pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, ya, untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang menyebabkan dana itu menjadi tidak tidak ber, tidak berfungsi dengan baik, ya. Seharusnya membangun jalan yang dengan membangun jalan itu menciptakan apa pekerjaan bagi masyarakat, bekerja
sebagai tukangnya, bekerja sebagai insinyurnya, bekerja sebagai pemasok apa materialnya. Tetapi karena anggarannya dikorupsi, maka menyebabkan alokasi untuk pembangunan infrastruktur itu menjadi kecil, sehingga jumlah tenaga kerja yang bisa eh, bekerja dari infrastruktur itu juga menjadi berkurang. Sehingga itu kemudian menimbulkan ekses pengangguran. Nah, itu penyebab dari pengalihan sumber daya ya, atau misalokasi dari sumber daya yang dimiliki oleh negara, khususnya adalah anggaran belanja yang dimiliki oleh negara. Nah, teman-teman, jadi korupsi ini menjadi biang kerok banyak banyak apa kerusakan ekonomi. Jadi pengangguran pun salah satu penyebab pentingnya adalah korupsi. Oleh karena itu, maka kita harus serius untuk memberantas korupsi ini. Dan cara memberantas korupsi itu tentunya adalah ya dengan benar-benar menghilangkan korupsi itu. Bukan hanya menangkap, memenjarakan orang-orang yang saat ini apa diduga melakukan korupsi atau nanti terbukti melakukan korupsi. Bukan hanya itu, tapi benar-benar korupsi yang dilakukan itu benar-benar hilang. Jangan sampai korupsi itu berganti orang. Dari saat ini dilakukan oleh si A, si A-nya ditangkap, si A-nya di diadili, kemudian di, di dipidana, dipenjara, dihukum. Tapi aktivitas korupsi yang dilakukan oleh si A itu ternyata tidak hilang, dilakukan oleh si B. Nah, hal yang seperti itu yang menyebabkan korupsi itu tidak pernah eh, tidak pernah hilang dari sistem kehidupan ekonomi kita, sehingga dampaknya akan terus menimbulkan kerusakan-kerusakan. Nah, oleh karena itu kita berharap apa presiden yang baru, Pak Prabowo, itu benar-benar menunjukkan ketika beliau memberantas korupsi itu adalah memberantas korupsi, bukan memberantas pelaku korupsi A, kemudian diganti oleh pelaku korupsi yang lain. Ya, jadi kalau seperti itu kategorinya kita tidak termasuk memberantas korupsi, tapi melakukan seperti istilah saya adalah festivalisasi pemberantasan korupsi. Ada yang ditangkap, ada yang diadili, ada yang dipenjara, tapi setelah yang ditangkap, diadili, dipenjara, ya fenomena korupsinya tetap berjalan karena yang ditangkap dan diadili itu kemudian diganti oleh orang lain untuk melakukan perilaku yang sama. Nah, hal yang seperti itulah yang kita sangat berharap dan berdoa mudah-mudahan eh, presiden kita ini diberikan kekuatan untuk benar-benar mampu melakukan pemberantasan korupsi secara substansial ya, sehingga akan tampak bahwa pemberantasan korupsi itu menyebabkan tadi anggaran apa belanja negara akan meningkat drastis karena tadi tidak ada lagi korupsi yang terkait BBM, tidak ada lagi korupsi yang terkait timah, tidak ada lagi korupsi yang berkaitan dengan sumber daya alam yang lain, sehingga penerimaan negara menjadi bisa berkali lipat meningkatnya. Dan itu bisa digunakan untuk kepentingan rakyat. Dan juga berkali lipat dampaknya, maslahatnya, kegunaannya bagi rakyat. Karena anggaran yang digunakan untuk rakyat itu benar-benar sampai ke rakyat, tidak dikorupsi. Demikian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Dan jangan lupa untuk memberikan apa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.